Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya murid-murid Bapak hari ini. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya untuk hari ini. Gimana puasanya hari ini nih? Insya Allah kalau sampai. Saya udah buka Pak. Masya Allah. Kenapa itu yang sudah buka tuh? Tak tahan panas Pak. Panas ya. Oke, baiklah. Untuk hari ini kita masuk materi tentang sistem periodik unsur ya, yang dimana di sini diisi oleh saya, Bapak Agus Listiono. Nah, baik, yang pertama ialah tentang SPU atau sistem periodik unsur. Nah, pertama-pertama Bapak ingin bertanya nih dulu sama murid-murid sekalian, ada yang tahu nggak sih tentang sistem periodik unsur itu apa? Ya, yang mungkin Untuk menentukan jumlah atom, Pak. menentukan jumlah atom ya. Ada yang lain mungkin? Sistem periodik unsur itu kalau nggak salah saya kayak tabel-tabel gitu Pak. Yang ada kayak Tabel-tabel yang unsur. gimana tuh? Ada yang urutan nomor atomnya, massa atomnya, dan sebagainya gitu Pak. Ada yang kayak gas mulia tuh taruhnya di mana, gas mulia sama gas mulia, logam sama logam, kayak gitu Pak. Oh, mantap ya. Sudah belajar pasti sebelumnya ya. Oke, baiklah. Di sini ada beberapa ya dari pengelompokan unsur-unsur. Yang pertama itu ada tentang unsur-unsur logam seperti yang bisa dilihat oleh murid-murid sekalian. Yang pertama ada unsur logam, kemudian kerapatannya tinggi atau keras, selanjutnya padat, dapat ditempa atau dibentuk, kemudian bersifat konduktor dan mengkilap untuk unsur logamnya. Nah, untuk yang non-logamnya sendiri itu bisa dilihat ya, kerapatannya rendah, kemudian dia rapuh, bersifat isolator, dan tidak mengkilap. Ini rapuh bukan rapuh seperti hati ya. Oke, nah yang pertama nih, kita masuk materi pertama. Nah, yang pertama itu tentang penemu SPU. Nah, sebelum kita start nih di penemu SPU, ada yang tahu nggak sih siapa aja penemu-penemu dari sistem periodik unsur ini? Tidak tahu, Pak. Saya tak tahu Pak. Sulis mungkin tahu? Tak tahu ya. Tahu Pak. Oke, nah yang pertama di sini tentang penemu SPU itu ialah mengenalkan para penemu pada perkembangan tabel periodik unsur dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya yaitu, nah, yang pertama ada triade Dobereiner, yang dimana beliau ini terkenal dengan unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya dan kenaikan massa atomnya. Dan kemudian tiap kelompok beranggotakan 3 unsur sehingga disebut triade. Dan di dalam triade ini unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama dan ketiga. Nah, untuk contohnya bisa dilihat ya. Ada yang bisa menyimpulkan gitu dari triade Dobereiner ini dia ngapain sih penemunya dengan tabel periodik ini?
Nggak ada? Saya belum bisa, Pak. Yayang gimana, Yayang? Kenapa dia beranggotakan disebut triad? Karena itu dia satu satu kota itu dia tiga-tiga, Pak. Jadi dia disebut triad. Oke, Dikelompokkan beranggotakan 3 unsur. Oke, mantap ya, sudah pemahamannya sudah mulai tercapai. Ya, selanjutnya yang kedua ada sistem oktav atau Newlands yang dimana unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom dan sifat unsur ke-8 yang dimana mirip dengan sifat unsur ke-1 karena terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke-8. Nah, maka disebut hukum oktav. Contohnya ada beberapa ya, bisa dilihat mungkin di sini ada hidrogen, terus ada klorida dan lainnya. Ada yang mau ditanyakan untuk di sini? Tidak, Pak. Tidak, Oke, Pak. baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada sistem periodik pendek atau Mendeleev yang dimana beliau mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal untuk baris disebut periode. Nah, yang keduanya dia juga penyusunan pada periode akan berhenti dan berganti pada periode berikutnya jika terjadi pengulangan sifat unsur. Yang ketiga, unsur-unsur dengan sifat yang mirip akan membentuk kolom yang disebut golongan. Nah, di sini ada bisa menyimpulkan gitu kira-kira si Mendeleev ini ngapain sih dia dari penemuan yang dilakukannya di tabel periodik itu? Dia ada bikin 2, Pak. Ada namanya periode dan ada yang namanya golongan, Pak. Ada periode dan golongan. Selanjutnya yang lain. Nih, contoh tabel periodik pendeknya ya. Si Mendeleev punya, bisa dilihat. Tuh. Benar ya tadi yang disampaikan oleh Juhian. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nah, terus di sini cek mana tadi ya? Nah, kita lanjut ya. Tadi ntar. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan dan kelebihan dari sistem periodik si Mendeleev ini. Yang pertama yaitu untuk kelebihannya melakukan koreksi terhadap massa atom dan letak unsur yang salah dalam penggolongan. Kemudian massa atom Cr bukan 43 melainkan 52. Nah, di sini juga untuk Mendeleev juga mengumpulkan atau mampu meramalkan unsur-unsur yang pada saat itu belum ditemukan, yakni dengan memberikan tempat yang kosong. Jadi beliau ini meramalkan ya atau menentukan unsur-unsur yang akan datang. Untuk kelemahannya, adanya unsur-unsur dengan massa atom relatif lebih besar terletak di depan unsur dengan massa atom relatif yang lebih kecil. Kemudian penempatan unsur-unsur transisi yang persamaan sifat lebih mendekati unsur-unsur yang mendatar daripada yang vertikal. Ada yang mau ditanyakan untuk kelemahan dan kelebihannya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Kita Ya, lanjut Pak. ya. Nah, selanjutnya itu sistem periodik Lothar Meyer. Ada yang tahu atau kenal mungkin dengan si Lothar Meyer? Tidak, Pak. Baru dengar. Oh, baru dengar ya, Masya Allah. Nah, si Lothar Meyer ini dengan sistem periodik pertama yang dibuat berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur periodiknya, tabel according to Lothar Meyer 1870. Nah, di sini untuk contohnya bisa dilihat ya, dari golongannya nih ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk awal sih penemuan si Lothar Meyer ini. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa
atomnya, atau yang lebih dikenal dengan sistem periodik modern atau yang dibuat oleh si Henry Moseley. Nah, Henry Moseley ini adalah salah satu tabel periodik yang digunakan saat ini oleh anak-anak semuanya ya di sekolah, yang dimana golongan A sesuai dengan elektron valensi dan periode sesuai dengan jumlah kulitnya. Jadi untuk penemu-penemunya mungkin dari sini ada yang bisa nyimpulkan nggak sih perkembangan dari awal hingga sekarang si periodik modern ini? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Pak. Nah, boleh silakan Yayang. Yang saya tangkap dari yang penjelasan Bapak tadi, di mana yang pertama itu sistem periodik unsurnya belum sempurna. Yang pertama tadi kan triad, masih 3 unsur. Nah, jadi penemuan-penemuan selanjutnya itu menyempurnakan dari penemuan sebelumnya yang belum sempurna. Nah, sehingga untuk sekarang sudah ada sistem periodik modern oleh Henry ya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Habis? Nah, kalau habis berarti kita lanjut ya ke topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang golongan dan periode. Nah, di sini ada deskripsinya ya tentang golongan dan periode, bisa dilihat. Di alam semesta ini banyak sekali ditemukan unsur. Nah, baik yang terdapat di alam maupun yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Untuk memudahkan pengklasifikasiannya, maka penyusunannya pun dibagi dalam periode dan golongan. Dari salah satu itu, penentuan periode dan golongan unsur dalam tabel periodik sendiri tak dipungkiri sangat banyak membantu, utamanya adalah menjelaskan sifat-sifat kimia suatu zat. Nah, untuk selanjutnya kita mulai ya. Nah, di sini ada yang namanya golongan. Nah, kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran para siswa nih setelah tadi kan melihat contoh tabel periodik modern yang secara utuh ya dibuat oleh Henry Moseley. Nah, sekarang tentang golongan. Nah, apa sih yang bisa kalian sampaikan di awal nih tentang golongan yang ada di dalam tabel periodik kira-kira? Memiliki sifat yang sama, Pak. Memiliki sifat yang sama. Ada lagi? Sulis mungkin? Tidak ya. Jadi di sini tentang golongan itu ialah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik, yang dimana ada dua cara penamaan golongannya, yaitu satu, sistem periodik dibagi menjadi 8 golongan, yang dimana ada golongan utama dan kedua ada golongan transisi. Selanjutnya sistem periodik dibagi dalam 18 golongan, yaitu golongan 1 sampai dengan 18 dimulai dari kiri. Bisa dilihat ya untuk contohnya di sini. Apa saja sih dari golongan 1A kemudian sampai dengan selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang periode. Nah, tentang periode ini sendiri yaitu lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik, yang dimana sistem periodik modern terdiri dari 7 periode dan unsur-unsur yang terletak dalam satu periode memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, ada yang tahu nggak sih cara ngelihat periode itu gimana sih? Kan tadi golongan udah disebutkan ya, cara ngelihat gimana. Untuk yang periode mungkin ada yang bisa memberi contoh? Mungkin Juhian tentang periode? Oh, tidak ya, oke. Oke, selanjutnya di sini hubungan fungsi konfigurasi elektron dengan SPU atau sistem periodik unsur. Nah, yang pertama yaitu nomor periode sama dengan jumlah kulit. Selanjutnya, nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi, khususnya pada golongan utama.
selanjutnya itu ada letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektronnya atau sebaliknya. Nah, di sini kira-kira dari penjelasan ini kan ada hubungannya konfigurasi elektron dengan SPU. Nah, ada nggak sih yang bisa membayangkan kira-kira selain dari ini ada nggak sih hubungan lainnya kira-kira? Ya ada? Oke, kita lanjut ya. Untuk contoh hubungannya yaitu yang dimana unsur, kemudian konfigurasi elektron, kemudian periode dan golongan. Di sini dicontohkan unsur A dengan konfigurasi elektron 284. Kemudian diletakkan pada periode 3 dan golongan 4A. Jadi seperti itu. Selanjutnya juga X 2881, kemudian Q 28187. Nah, mungkin untuk tentang periode dan golongan itu ada yang bisa menyimpulkan mungkin selain dari Yayang mungkin bisa menyimpulkan, kan tadi Yayang sudah menyimpulkan yang awal tuh tentang penemu, mungkin yang golongan dan periode bisa yang lain. Nggak ada? Saya Pak, Ya, silakan. untuk menentukan periodenya kita lihat jumlah kulitnya. Untuk menentukan golongannya kita lihat elektron terluarnya Pak. Itu aja atau ada tambahan lain? Itu aja Pak. Oke, makasih ya Juhian, sangat luar biasa. Oke, selanjutnya topik yang ketiga tentang sistem periodik unsur. Nah, di sini sengaja description-nya saya kosongin biar langsung ditarik kesimpulan keseluruhannya mungkin dari salah satu yang lainnya ya. Nah, yang pertama ada jari-jari atom, yang dimana satu jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit terluar. Yang kedua, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar atau panjang, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin pendek. Nah, itu untuk penjelasannya, dan untuk contohnya seperti ini bisa dilihat ya. Yang tengah-tengah ini itu adalah inti atomnya, kemudian yang sesudah inti atomnya itu jari-jari atom, dan yang terluar itu adalah kulit terluarnya. Dan untuk selanjutnya seperti yang di samping ini, nah ini ada inti atom, ada kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Selanjutnya ada energi ionisasi, yang dimana energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Kemudian unsur-unsur yang segolongan energi ionisasinya makin ke bawah semakin kecil, karena daya tarik intinya semakin melemah. Dan unsur-unsur yang seperiode, energi ionisasi pada umumnya semakin ke kanan semakin besar, karena makin ke kanan gaya tarik intinya semakin kuat. Dan untuk contohnya bisa dilihat seperti ini ya. Untuk dari misalnya Na itu 11 ya, 281. Kalium itu 19,2881. Bisa lihat energi ionisasinya itu lebih besar dari K. Dan begitu juga untuk di periodenya Na dengan magnesium, itu Na lebih kecil dari magnesium untuk energi ionisasinya. Nah, selanjutnya itu ada afinitas elektron, yang dimana afinitas elektron ialah energi yang dibebaskan atau yang diserap apabila suatu atom menerima elektron. Jadi misalnya si atom ini awalnya tidak ada muatan, tiba-tiba masuklah dia menerima elektron. Nah, itu salah satu dari afinitas ya. Dan selanjutnya itu tentang periode, dari kiri ke kanan jari-jari semakin kecil dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar.
maka afinitas elektronnya semakin besar. Dan pada golongan begitu juga sebaliknya, dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik terhadap elektron makin kecil karena daya tariknya semakin sedikit ya. Selanjutnya untuk contohnya seperti ini, dalam satu golongan F itu 2, 7, 9. Kemudian untuk Cl itu 17, 2, 8, 7. Afinitas elektron F lebih besar dari Cl. Untuk golongannya dan periodenya bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ada keelektronegatifan yang dimana adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Dan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik dari inti terhadap elektron dan jari-jarinya. Dan untuk contohnya bisa dilihat ya, dalam satu golongan seperti ini contohnya. Selanjutnya ada unsur-unsur yang segolongan, yang dimana elektronegatifannya makin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik-menarik inti makin lemah. Unsur-unsur yang seperiode, elektronegatifannya makin ke kanan semakin besar. Nah, itu salah satu atau keempat dari tentang elektronegatifan si atom tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir, oke, kita kembali. Nah, yang terakhir nih ada kesimpulan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dulu dari materi hari ini. Nanti kita akan nonton video sejenak tentang apa sih sebenarnya sesungguhnya si SPU ini. Seperti itu. Ada yang mau menyimpulkan dulu keseluruhannya? Saya, Pak. Oke, Yayang, silakan. Tapi kalau kurang nanti boleh ditambahin ya, Pak. Boleh, Jadi boleh. berdasarkan sistem periode unsur tadi, dengan berkembangnya waktu maka telah ditemukan tabel sistem periode unsur yang dari di awalnya ada semakin menjadi sempurna, di mana terdapat periode. Nah, golongan yang periode ini ada kaitannya energi keelektronegatifan sama dengan jari-jari dan juga energi aktivasi dan yang lainnya. Nah, kemudian di sini juga berdasarkan elektron valensi dari suatu unsur, di mana pada periode dan golongan itu, setiap periode dan golongan itu berbeda. Baik Pak, segitu saja. Ada yang mau menambahkan mungkin? Sulis? Atau Juhian mau menambahkan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, terakhir untuk kesimpulannya. Maka cuni nggak pencet. Oke, nah untuk kesimpulannya itu ya bisa. Oke, nanti untuk kesimpulannya bisa dilihat ya di sini dalam satu golongan dari atas ke bawah yang dimana jari-jari atom semakin besar dan afinitas elektron semakin kecil, kemudian energi ionisasinya semakin kecil, elektronegativitasnya semakin kecil yang untuk golongan, dan untuk yang periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil, afinitas elektronnya semakin besar, ionisasinya semakin besar, dan elektronegatifnya semakin besar. Untuk penyampaiannya sampai di sini, kita akan lanjut nonton video ya. Nah, kita akan lanjut nonton video tentang perkembangan atau siapa sih sebenarnya orang-orang yang berada di dalam ini, kenapa dia bisa berpikiran seperti itu. Udah nampak kira-kira videonya? Halo semuanya, Udah, semoga Pak. kalian dalam kondisi yang berbahagia. Nampak, Dan Pak. hari ini kita akan membahas tentang topik yang bisa dibilang merupakan salah satu temuan terbesar dalam sejarah, yaitu sistem periodik unsur yang suka kita singkat Kedengaran apa enggak? SPU.
Tidak, Pak. Disebut Nggak ada salah suaranya, satu Pak. temuan terbesar dalam sejarah Bentar ya. karena SPU merupakan fundamental dasar dari ilmu kimia saat ini. Dan tambahannya, SPU itu adalah merupakan bukti kalau kimia itu bukan ilmu klinik. Jadi Sudah kedengaran kira-kira? itu bukan penyihir. Udah, Pak. Udah ya. Tabel periodik unsur Berapa? atau yang sering disebut dengan tabel periodik merupakan sistem yang dikembangkan oleh para kimiawan untuk mengelompokkan elemen berdasarkan kemiripan sifatnya. Orang pertama yang melakukan pengelompokan unsur adalah Antoine Lavoisier. Beliau mencoba mengelompokkan elemen berdasarkan propertinya seperti gas, non-metal, metal, dan elemen tanah. Ya berasa-berasa avatar gitulah. Nah, tabel periodik yang kita gunakan saat ini adalah tabel periodik modern yang merupakan susunan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Perkembangan tabel periodik modern ini dimulai di tahun 1829 oleh seorang ilmuwan Jerman namanya Johann Wolfgang Dobereiner. Beliau menemukan 3 elemen yang memiliki sifat kimia serupa seperti lithium, sodium, dan potasium. Namanya keren banget, the triads of the element. Penemuan triads of the element terus berlanjut hingga pada tahun 1860 di sebuah conference di Karlsruhe, Jerman, diterbitkanlah daftar periodik yang lebih lengkap. Jadi di tahun 1860 itu masih dalam bentuk daftar, belum sistem seperti yang kita pakai saat ini. Nah, di masa itu gak cuma Jerman yang berusaha menemukan cara sistematis untuk mengelompokkan unsur. Ahli geologi dari Prancis, Alexander Beguer de Courcontois, gak mau ketinggalan. Beliau mengelompokkan elemen berdasarkan susunan tridimensional atau yang disebut dengan Fish telluric atau telluric screw dan dipublikasikan pada tahun 1862. Telluric screw merupakan sebuah diagram yang memplot berat atom dari sebuah elemen. Dan pada diagram ini menunjukkan bahwa elemen-elemen yang memiliki kemiripan sifat berada dalam garis vertikal lurus. Habis dari Jerman, terus ke Perancis. Nah sekarang ada satu negara lagi nih yang gak mau ketinggalan. Buat kalian yang belajar kimia pasti kenal dengan hukum oktet atau Octave's Law atau kaidah oktet. Hukum ini dikemukakan oleh seorang ahli kimia Inggris namanya John Newland di tahun 1965. Newland menemukan bahwa ada kemiripan sifat dari elemen yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dan kemiripan sifat ini terjadi setelah memenuhi interval 7 elemen. Di sisi lain, ada seorang ilmuwan jenius Jerman nih lagi dari Jerman. Namanya Julius Lothar Meyer. Dia orang pertama yang mengemukakan keberadaan golongan transisi atau golongan B. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik unsur yang baru saat ini ada golongan 1A yang tinggi, 2A yang tinggi, terus ada golongan yang ceper, itu golongan B. Beliau menggolongkan tabel periodiknya berdasarkan urutan nomor atom dan juga valensi. Elemen-elemen yang memiliki valensi sama dikelompokkan dalam satu golongan. Tabel periodik ini sudah sangat mirip dengan tabel periodik modern. Tabel periodik ini dibuat pada tahun 1868. Namun baru dipublikasikan pada 1870. Nah, di era ini drama terjadi. Sebelumnya kita membahas tentang Newland, kita bahas tadi Newland menemukan tabel periodiknya tahun 1865. Meyer 1868 tapi dipublikasi tahun 1870. Nah pada zaman itu kan gak ada internet, gak ada sosmed, gak ada TikTok, gak ada Facebook. Nah Meyer dan Newland tidak menyadari kalau penelitian mengenai tabel periodik ini juga dilakukan oleh orang lain. Hingga pada tahun 1869 tabel periodik dari Mendeleev
yang paling terkenal dipublikasikan sehingga sempat terjadi perebutan hak paten antara Newlands, Mayer, dan Mendeleev sebagai penemu tabel periodik modern pertama, dan akhirnya semua pun ditentukan oleh tahun publikasi. Dan orang yang mempublikasikan pertama kali adalah Mendeleev karena dia yang paling pertama dan paling akurat. Namun jasa Newlands dan jasa Mayer tetap ditulis dalam sejarah sebagai penemu hebat yang berjasa dalam membentukkan sistem periodik unsur saat ini, teman-teman. Dan akhirnya kita tiba di superstar terakhir di abad ke-19, yaitu Dmitri Mendeleev. Beliau adalah kimiawan Rusia yang berhasil merumuskan sistem periodik terakurat dan juga yang sempat berdrama ria dengan Newlands dan juga Lothar Mayer. Beliau mempublikasikan si tabel periodiknya di tahun 1869. Meskipun masih banyak unsur-unsur yang belum ditemukan, periodik Mendeleev dengan akurat meramalkan keberadaan unsur-unsur baru yang diketemukan bertahun-tahun setelah tabel periodiknya diterbitkan. Sisa-sisa puzzle dari sistem periodik unsur Mendeleev ini akhirnya diselesaikan di awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1913 oleh seorang ilmuwan Inggris namanya Henry Moseley dengan mengembangkan sinar X. Jadi Henry Moseley ini ilmuwan berbakat muda yang masih ganteng. Dia menggunakan sinar X untuk menemukan adanya korelasi antara panjang gelombang dan nomor atom. Dan dengan ini berhasil menemukan cara yang sangat akurat untuk mengukur nomor-nomor atom. Sayangnya, ia terbunuh di usia yang sangat muda, yaitu 27 tahun. Di tanggal 15 Agustus 1915, ia tertembak di Turki akibat Perang Dunia Pertama. Begitu guys, drama sistem periodik unsur dan tokoh-tokoh hebat yang berhasil menyumbangkan otak-otak jeniusnya untuk kita nikmati saat ini. Oke, demikian bahasan minggu ini. Like kalau kalian suka, share kalau kalian butuh dan atau kalau ada teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini supaya kita sama-sama bisa membuat pembelajaran menjadi lebih asik. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai jumpa di minggu depan. Silahkan komen di kolom komentar mengenai materi apa yang kalian ingin bahas. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Nah, oke, mungkin itu aja yang pertemuan hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.